Anjing kecil menggoyangkan ekornya merayakan menangkap mangsanya. Namun tiba-tiba melihat singa di depannya. Namun anjing kecil tidak takut. Bahkan tiba-tiba merasa ayam hutan di mulutnya tidak enak. Setelah meletakkannya, malah berlari ke arah singa seperti bunuh diri. Singa betina terkejut melihat adegan ini. Sejenak tidak bisa membedakan siapa yang sebenarnya mangsanya. Bahkan terkejut sampai memberikan tendangan keras pada anjing kecil. Namun anjing kecil tidak mau pergi, malah berlari ke arahnya lagi. Singa betina mengira anjing kecil sedang menantang. Tendangan keras lain langsung mengembalikannya. Namun anjing kecil saat pergi masih melihat ke belakang 3 kali. Seolah-olah memberitahu singa betina untuk tetap di tempat dan jangan bergerak. Akhirnya anjing kecil berani berlari cepat ke arah gunung. Hanya sebentar kemudian ia kembali. Namun kali ini ia membawa seekor singa kecil di mulutnya. Itu sebenarnya ingin mencari pengasuh untuk singa kecil. Untungnya, singa betina masih berada di tempat asalnya dan tidak pergi. Namun, tiba-tiba pada saat ini, tiba-tiba ada pesawat terbang di langit. Suara gemuruh yang besar membuat singa betina langsung ketakutan dan lari. Anjing juga sedang bersiap-siap untuk bersembunyi. Namun, tiba-tiba menyadari bahwa pemiliknya ada di pesawat. Ia baru saja ingin keluar tetapi tiba-tiba berhenti dengan tiba-tiba. Rindu yang kuat menariknya kembali. Karena ia masih memiliki sekelompok singa kecil seperti ini harus dijaga. Melihat wajah cemas pemiliknya di pesawat, anjing hanya bisa menguatkan hatinya. Menekan tubuhnya agar tidak ditemukan. Bersama dengan pemiliknya yang perlahan menghilang dari pandangan. Mata anjing penuh dengan air mata kesedihan. Tidak ada yang tahu apa yang dialami anjing ini selama beberapa hari. Benji adalah anjing selebriti yang terkenal. Namun karena hujan deras, ia tersesat dari tuannya. Tuan berhasil diselamatkan ke daratan. Namun ia terbawa ombak ke sebuah pulau kecil. Tidak disangka, di hari pertama di pulau, ia menyaksikan seekor singa betina dengan mata kepala sendiri. Tewas di bawah tembakan pemburu. Kejadian tak terduga, tidak lama kemudian, ia menemukan sekelompok singa kecil. Kemungkinan besar anak-anak singa itu adalah dari singa betina tadi. Melihat mereka panik dan bingung. Tanpa mereka tahu, ibu mereka telah mati tragis oleh tembakan pemburu. Banji meneteskan air mata dengan sedih. Memutuskan untuk tinggal dan menjadi ibu bagi mereka. Namun menjadi ibu tidak semudah yang dibayangkan. Singa kecil terus mencari susu di pangkuan Banji. Namun tidak mendapatkan apa-apa. Karena ia hanyalah seekor anjing jantan. Singa kecil menangis lapar. Banji akhirnya memberi mereka buah-buahan. Namun anak-anak singa itu hanya mau makan daging. Dia sama sekali tidak peduli dengan buah-buahan di tanah. Banji sangat tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal ini. Tapi pada saat itu, seekor kelinci gemuk tiba-tiba melompat ke depan wajahnya. Mereka semua seketika menjadi semangat. Kelinci sepertinya merasakan bahaya dan langsung lari terhadap makanan yang dihadiahkan ke wajahnya. Berdasarkan prinsip, tidak mengambil sama dengan membuang. Banji dengan cepat mengejar kelinci. Tidak butuh waktu lama, kelinci dengan keunggulan kecepatannya bersembunyi di balik batu. Tapi hidung anjing juga tidak main-main. Mengikuti napas, Banji segera menemukan tempat persembunyian kelinci. Kemudian mendekatinya langkah demi langkah. Kelinci terpojok dan sangat takut karena tidak punya tempat untuk melarikan diri. Melihat ekspresi kasihan yang ditunjukkan oleh kelinci, Banji menjadi luluh lagi. Banji mendekat dan menjilat kepala kelinci untuk menenangkannya. Kemudian berbalik dan pergi. Banji tidak ingin mengorbankan hewan kecil yang tak bersalah. Datang untuk memberi makan 4 anak angkat. Masalah makanan harus selalu diatasi. Tanpa disadari, ia menyelinap masuk ke rumah pemburu. Seketika melihat ayam panggang yang sedang mengalirkan minyak di halaman. Hal ini mematikan bagi Bangi yang sudah berhari-hari tidak makan. Namun, sang pemburu keluar pada saat itu, membawa pergi ayam liar yang sudah matang. Bangi terlihat kecewa setelah melihatnya. Namun, tiba-tiba ia melihat ke atas dan menemukan kebahagiaan tak terduga. Di atasnya ternyata masih ada 2 ayam liar yang belum diolah. Begitulah, dengan lancar, ia menarik turun 1 ekor dari tali. Dengan cepat ia kembali pulang, memberikannya kepada 4 anak angkatnya. Sedangkan ia hanya makan sedikit buah liar untuk mengenyangkan perut. Ketika malam tiba, suhu turun drastis. Bangi kedinginan sampai seluruh tubuhnya gemetar. Namun ia tetap bertahan di luar gua, melindungi 4 anak bulunya. Keesokan harinya, Bangi yang tidak tega berburu kembali menyelinap ke rumah pemburu. Namun kali ini tidak begitu beruntung. Ia ditangkap oleh pemburu yang siap menunggu. Kemudian diikat untuk dilatih menjadi anjing pemburu. Setelah pemburu pergi, Banji berjuang mati-matian. Namun sayangnya tali terlalu kuat. Ia tidak punya cara. Lebih buruk lagi, sebuah serigala hitam mulai mengintainya dari belakang. Beruntungnya, Banji merasakan kehadiran serigala hitam. Ia mulai berlari ke arah rumah. Suaranya juga membuat pemburu terkejut. Serigala hitam melarikan diri setelah melihat situasi. Namun Banji tahu bahwa serigala hitam pasti akan kembali. Maka ia mengelilingi api unggun. Tidak lama kemudian, serigala hitam datang seperti yang diharapkan.
Namun Banji pura-pura tidak melihat dan berbaring untuk istirahat, hanya menunggu serigala hitam menyerang. Kemudian dengan cepat ia bangkit. Api unggun yang dikelilingi tiba-tiba roboh dan menimbulkan suara. Pemburu mendengar suara dan mengambil senapan berburu untuk mengejarnya. Sayangnya, dia masih ketinggalan satu langkah. Biarkan serigala hitam itu melarikan diri. Dia hanya bisa menembak ke udara sebagai peringatan. Melihat Banji sangat cerdas, pemburu semakin menyukainya. Maka dia pun melepaskan tali itu untuknya. Menganggap Banji sebagai teman sendiri. Bahkan menggendongnya ke dekat tumpukan kayu bakar. Meminta Banji menjaga ayam hutan terakhir ini. Namun belum sempat menjaganya satu detik pun. Banji malah mencuri ayam hutan itu sendiri. Tidak ada pilihan, di rumah masih ada 4 anak laki-laki yang menunggunya. Pemburu hanya bisa tersenyum getir menghadapinya. Saat sedang senang-senangnya pulang ke rumah, tiba-tiba melihat seekor singa betina di depan. Dan anak-anaknya ada di dekatnya. Ini berarti singa betina pasti memiliki susu. Banji semakin bahagia melihatnya. Menemukan pengasuh untuk 4 anak laki-laki itu adalah yang terbaik. Namun dia lupa bahwa dia hanyalah seekor anjing. Teriakan itu tidak menarik perhatian singa betina. Malah dipukul beberapa kali dengan tidak sabar. Akhirnya harus mengubah strategi. Membawa seekor singa kecil berlari ke arah singa betina. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya tiba. Untungnya, singa betina belum pergi. Namun, tiba-tiba, sebuah helikopter tiba-tiba muncul di udara. Singa betina yang waspada segera pergi dengan anaknya. Banji yang bingung sedang berencana membawa anak angkatnya pulang. Namun tiba-tiba menyadari bahwa pemiliknya ada di pesawat. Ia secara refleks ingin mengenali. Namun tiba-tiba menyadari sesuatu dan berhenti. Banji memalingkan kepalanya. Melihat anak angkatnya menatapnya dengan penuh kasihan. Akhirnya, ia harus bersembunyi bersama anak angkatnya. Melihat pemiliknya yang sedang mencarinya perlahan menjauh. Mata Banji penuh dengan air mata yang penuh penyesalan. Tetapi dia tahu dia tidak bisa kembali sekarang. Jika bertanggung jawab, harus bertanggung jawab sepenuhnya. Dia memutuskan untuk mencari singa betina dengan membawa anak-anaknya. Semua orang sangat patuh, mengikuti dia dengan berbaris di belakangnya. Tapi tidak lama setelah itu, anak-anak singa mulai tidak sabar dan mulai bermain. Tanpa mereka sadari, serigala hitam terus mengawasi mereka dari kejauhan. Di perjalanan, mereka bahkan bertemu dengan beruang coklat yang besar. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Banji membawa anak-anaknya bersembunyi di semak-semak. Namun, seekor anak singa nakal lebih suka mencari masalah. Dia mendekati beruang coklat, bahkan mulai mengancam dengan menggeram dan mengibaskan cakarnya. Ketika beruang coklat marah, dia dengan cepat berlari kembali ke semak-semak. Akhirnya, dia harus meminta ayah angkatnya untuk membersihkannya. Melihat beruang coklat semakin mendekat, Banji dengan cepat berputar di belakangnya. Kemudian dia mulai menggonggong dengan keras ke arahnya. Beruang coklat belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Dalam sekejap, beruang itu mengejar Banji. Namun beruang yang besar dan berat itu dengan cepat diputar-putar oleh Banji. Beruang itu mulai berguling-guling di tanah dan menjadi nakal. Tidak disangka, ketika Banji hendak pulang, dia bertemu dengan serigala hitam lagi. Serigala dan anjing mulai saling mengejar. Untuk menghindari masalah ini, Banji kembali ke wilayah beruang coklat. Menghadapi provokasi berturut-turut, beruang coklat yang sudah kesal menjadi marah sepenuhnya. Dia marah dan melompat ke arah serigala hitam. Banji menggunakan kecerdasan dan keberanian untuk mengatasi krisis ini. Ketika dia bersiap untuk kembali mencari anak singa, dia secara kebetulan bertemu dengan singa betina. Dia hendak mengejarnya. Namun pada saat itu, sebuah helikopter terbang melintas. Sang singa betina terkejut dan lari terburu-buru. Untungnya, anak singa berada di dekatnya. Namun, Bangi tidak punya waktu untuk mengurus mereka saat itu. Bangi mengejar ke arah tempat ibu singa melarikan diri. Berhasil menemukan ibu singa dan mengetahui posisinya. Namun ketika Bangi kembali ke tepi sungai, ia melihat anak singa terjebak di atas batu dan tidak berani mendekat. Ia tidak membantu seperti sebelumnya, malah memberikan semangat kepada anak singa di seberang, agar mereka mencari jalan sendiri untuk datang. Karena memanjakan mereka terlalu berlebihan justru akan merugikan mereka. Hanya melihat anak singa pertama yang berani turun ke air. Meskipun hampir beberapa kali hampir terseret arus air yang deras, namun akhirnya berhasil naik ke daratan. Anak singa kedua juga segera mengikutinya. Dua anak singa di belakang juga menjadi berani. Berjalan goyah melintasi sungai. Keempat anak singa berhasil sampai ke tepi sungai. Saat mereka melintasi semak-semak, helikopter itu datang terbang lagi. Berhenti tepat di depan Bungi tanpa menyimpang sedikit pun. Melihat tuannya turun dari helikopter, terus-menerus memanggil namanya. Bungi sangat ingin mendekat untuk bertemu. Tapi kemudian dia memutar kepalanya untuk melihat singa-singa kecil. Dia tahu saat ini anak-anak singa lebih membutuhkannya. Akhirnya melihat tuannya naik ke helikopter. Mungkin ini terakhir kali tuannya datang mencarinya di sini. Tapi Bungi masih membiarkan kesempatan ini lewat. Melihat dengan mata terbuka saat tuannya pergi lagi. Namun sebelum Bungi sempat sedih, seekor elang tiba-tiba melayang di udara.
Sebelum dia bisa bereaksi, elang dengan cepat menyambar salah satu singa kecil, lalu terbang ke arah hutan. Bungi ingin mengejarnya tapi hatinya ingin tetapi kekuatannya tidak cukup. Hanya bisa menatap dengan terseduh saat anak angkatnya dibawa pergi. 4 bersaudara yang semula baik-baik saja, kini hanya tinggal 3. Banji menyadari dengan jelas bahwa kekuatannya tidak bisa melindungi mereka. Jadi ia mencari singa betina lagi. Kali ini Banji sengaja mendekat dan menggoda terus-menerus. Tidak heran, singa betina yang marah mengejarnya. Tapi saat Banji melewati semak-semak, tiba-tiba ia tergelincir. Ternyata di bawahnya ada jurang. Untungnya, Banji berhasil menahan diri di tebing dan tidak jatuh. Namun angin kencang membuatnya tidak bisa mengangkat kepala. Kaki-kakinya hampir tidak bisa bertahan lagi. Akhirnya, dengan usaha terakhir, ia berhasil merangkak naik. Melihat jurang yang hampir 100 meter, ia bersyukur telah lolos dari bencana. Untuk mencegah kehilangan singa betina lagi, Banji mengatur perangkap di salah satu jalannya. Ketika ia kembali untuk mengambil anak singa dan pergi, tapi tiba-tiba ia menemukan serigala hitam yang tidak pernah berhenti mengintai berada di dekat anak singa. Untuk melindungi anak-anak kecil, Banji berani melompat ke arah serigala hitam. Sambil mereka bertarung, anak-anak kecil semuanya bersembunyi di bawah celah batu. Serigala hitam tidak bisa masuk ke tempat yang sempit ini. Tidak disangka, saat itu Banji datang lagi. Banji melompat dan menggigit serigala hitam dengan kuat. Serigala hitam marah dan mengejar Banji. Hampir saja dikejar oleh serigala hitam. Banji menghindari serangan serigala hitam dengan gerakan lincah. Berhasil menghindari bahaya dan berlari ke puncak gunung. Banji tiba di tempat yang hampir membuatnya mati. Kemudian bersembunyi di semak-semak. Serigala hitam melompat dengan gagah. Namun, setelah menyelesaikan masalah ini, Banji mengeluarkan anak-anak singa kecil. Sekarang ia harus memimpin mereka. Mendaki gunung di depan mereka. Harus bisa sampai ke puncak sebelum singa betina pergi. Namun lereng gunung ini sangat curam. Di mulut Bangi masih menggigit seekor singa kecil. Ini jelas merupakan tantangan bagi Bangi. 2 anak singa yang tersisa ingin naik sendiri. Namun puncak gunung yang hampir vertikal ini sangat sulit bagi mereka. Tidak diketahui berapa lama Bangi berhasil membawa 1 ekor ke atas. Tapi dia tidak punya waktu untuk istirahat. Kemudian harus turun dari puncak untuk mengambil 2 singa lainnya. Sampai akhirnya Bangi hampir tidak bisa berjalan. Baru berhasil membawa ketiga singa itu ke atas dengan sukses. Dia juga jatuh lemas ke tanah. Anak-anak singa itu datang mengelilingi dan menjilati Bangi dengan lembut. Semua mengerti pengorbanan ayah anjing itu. Untungnya usaha Bangi tidak sia-sia. Singa betina datang ke puncak seperti yang dia harapkan. Dia langsung mengenali Bangi yang dia benci. Melihat singa kecil di sebelah Banji. Kemudian, singa betina menyadari bahwa ia ingin merawat anak-anak kecil ini sendiri. Namun, singa betina tampaknya enggan pergi begitu saja. Tetapi, setengah jalan ia ragu. Seekor anjing dari ras yang berbeda mampu merawat singa kecil ini begitu lama. Sebagai sesama mereka, bagaimana ia bisa menolak? Maka, singa betina kembali mendekat. 1 anjing, 1 singa, saling menatap. Kali ini, mereka tidak mengeluarkan suara apapun. Anjing hanya mengangguk. Upacara serah terima ini selesai. Singa betina mendekati anak-anak kecil. Mulai menjilati tubuh mereka. Membiarkan anak-anak singa mencari susu di bawahnya. Ini berarti singa betina telah menerima mereka. Benji juga bisa pergi dengan tenang. Ia melihat ke belakang dengan rasa tidak rela. Para singa kecil sepertinya merasakan sesuatu. Munculkan kepala mereka. Mata mereka basah memandang Bangi. Berpisah dengan lembut. Bangi akhirnya merasa lega. Pergi dengan rasa tidak rela. Namun pulau terlalu besar ini. Kemana anjing peliharaan ini bisa pergi? Akhirnya ia berada di tebing. Diam-diam menunggu takdir. Detik berikutnya, helikopter melayang perlahan. Seperti Bangi. Seperti tidak pernah menyerah pada singa kecil sejak awal hingga akhir. Pemiliknya juga tidak pernah menyerah padanya. Bangi diselamatkan.